Jadi hari ini alhamdulillah ya, bersyukur diberi kesempatan, kepercayaan oleh Dear Master untuk mengapresiasi adanya launching Hadray Faisal, satu-satunya yang ada di Indonesia. Jadi mengadopt dari perawatan artis Hollywood. Saya melihat perubahan Roro nih sampai iya. sekarang ini kan banyak melakukan perawatan, gimana Kak? Alhamdulillah ya. Jadi bagi seorang wanita pada umumnya, khususnya bagi seorang pekerja seni, public figure, itu penampilan atau performa itu sangat diperlukan. Nah, penampilan itu ditunjang kalau bagi Nyai ada dua faktor dari segi kecantikan inner maupun beauty. Nah, kalau misalnya inner, alhamdulillah Nyai sudah mempunyai suatu pengalaman pergolakan yang luar biasa, ujian yang luar biasa dari Allah SWT, sehingga membersihkan insya Allah dosa-dosanya yang sangat banyak sekali, sehingga kecantikan innernya ini insya Allah bisa dimulai dari hari ke hari dengan adanya hijrah Nyai, insya Allah. Nah, kalau untuk kecantikan outer itu bisa kita dapatkan dari perawatan kecantikan. Nah, untuk memilih tempat perawatan sendiri kita harus bisa memilih dengan bijak ya. Tidak semua perawatan di klinik kecantikan itu sesuai dengan jenis kulit kita, dan apalagi sekarang kita menilik adanya pandemi COVID-19, juga ada beberapa klinik kecantikan yang tidak mengutamakan protokol kesehatan. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih perawatan kecantikan di mana kita akan melakukan treatment. Kalau baginya sendiri, ini merupakan suatu pengalaman yang udahnya alami sendiri selama 4 tahun. 4 tahun Nyai di Dear Master, alhamdulillah. Jadi udah bisa tidak hanya bluffing, tidak hanya berbicara saja. Jadi udah melakukan perawatan dari segala perawatan yang ada di Dear Master. Kurun waktunya udah lama sekali, 4 tahun, dari treat lift, dari Hollywood Peel, dari Picoderma, dan sekarang terbaru adalah Hydrofacial. Itu sudah Nyai rasakan, jadi hasilnya juga alhamdulillah Nyai cocok. Dan itu tadi, yang seperti tadi waktu saat press conference Nyai sampaikan, semua fasilitas sangat terpenuhi, baik dari tenaga medis maupun fasilitas untuk alat-alatnya itu sangat canggih di sini. Dan kalau berbicara tentang bagaimana kenyamanan, apalagi sekarang saat pandemi ini, semua sudah menurut protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. APD yang ada di sini, alat pendukung kesehatannya sangat lengkap, baik dari dokter, suster maupun pasien itu sendiri. Jadi kita dilengkapi ketika kita perawatan, kita dikenakan baju APD khusus, kakinya juga dipakai alat khusus juga. Terus udah gitu, apalagi di awal gerbang tadi juga kita sudah ada protokol kesehatan yang sangat menunjang. Jadi don't worry, dan ini merupakan testimoni real yang telah Nyai alami sendiri selama perawatan 4 tahun di Dear Master. Jadi kalau kesibukannya masa pandemi selain perawatan, kalau pekerjaan gimana sih? Alhamdulillah sih, Nyai sangat bersyukur ya. Jadi baru aja atas doa teman-teman semuanya, Nyai rilis hit single yang kelima, Rindu Ibu. Jadi ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Nyai, karena sebelumnya Nyai di 4 hit single itu adalah dangdut progresif, sekarang berpindah ke religi pop. Jadi alhamdulillah udah berjalan dengan baik. Serentak kemarin tanggal 28 Agustus di 120 radius Indonesia. Dan tadi ini barusan Nyai dapat informasi dari manajernya ini di MD Squad Jabar. MD itu musik director yang membawahi radio-radio di seluruh Jawa Barat, MD Squad Jabar. Jadi rating Rindu Ibu alhamdulillah progresnya naik. Jadi doakan saja semoga tetap terus diminati oleh pemirsa pengamat musik industri Indonesia, dan bisa diapresiasi dengan baik, karena ini adalah true story dari kisah hidup Nyai. Jadi rindu Nyai terhadap seorang sosok ibu yang tempo hari selalu mendampingi Nyai dari persidangan ke persidangan, mendampingi kesepian Nyai, kegalauan Nyai, keterpurukan Nyai. Jadi ini merupakan suatu true story tersendiri di mana dituangkan oleh Mas Tama Wijaya selaku pencipta yang bisa mengapresiasi apa yang ada di hatinya.
Mereka yakin Nyai lagunya sendiri gimana Nyai? Lagunya sendiri alhamdulillah sih diapresiasi sangat baik ya di 120 radio di Indonesia per Korwil. Jadi ada Korwil Banten, Korwil Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jababeka sampai dengan Sentani, Papua Jayapura pun juga memutarkan lagu Rindu Ibu ini. Jadi mohon doanya teman-teman media semuanya semoga bisa kita tidak mengedepankan profit oriented, enggak. Ini merupakan suatu curahan hati Nyai yang mungkin bisa diambil nilai sisi positifnya step by step hidup Nyai, hijrah Nyai, dan bisa mengobati juga kalau misalnya ada sahabat-sahabat di luar sana yang mempunyai pengalaman kerinduan yang sangat luar biasa oleh sosok ibu. Sering ngomongin profit, kalau kakak sendiri sekarang ini cara bangkitnya setelah mereka masih banyak kerugian gitu. Kalau cara bangkitnya, yang pertama gini Mbak, Nyai udah pernah ya di sisi yang benar-benar nobody else gitu, nggak ada sama sekali yang support Nyai baik dalam mungkin dulu waktu pas di awal-awalnya berkiprah mungkin banyak sekali ya teman-teman sosialita atau apa ya, teman arisan, teman organisasi, banyak sekali kan organisasinya ini. Nah ketika yang mempunyai suatu permasalahan tuh kelihatan di situ Mbak. Jadi mana benar-benar yang sahabat yang ngarohkan tuh artinya mendatangi, mengunjungi, Nyai tidak meminta apapun ya, hanya meminta dikunjungin aja udah senang gitu loh. Itu kelihatan mana yang cuek, mana yang menghindar, mana yang malah menggunjing, malah memfitnah juga ada, memutarbalikkan fakta. Jadi kalau bagi Nyai semua udah Nyai pasrahkan kepada Allah, dan bagaimana caranya Nyai bangkit itu adalah tawakal. Jadi semua segala sesuatu diserahkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Maha mengatur segalanya. Jadi dan banyak sekali hikmah yang telah Nyai ambil dari beberapa ujian yang bertubi-tubi yang bisa menjadikan dirinya hijrah. Dan satu hal yang bisa Nyai petik adalah jangan pernah sombong, jangan pernah melakukan hal-hal buruk seperti yang Nyai dulu lakukan. Nyai dulu nista, hina, banyak maksiat, banyak segala macam. Insya Allah dengan bekal ilmu agama yang Nyai dapatkan dalam rutan itu memupuk dirinya untuk berubah seperti ini. Jadi jangan pernah khawatir tentang rezeki, hidup, mati, jodoh semua di tangan Allah. Jadi alhamdulillah setelah Nyai menghirup udara bebas, Nyai masih mempunyai beberapa sedikit dana yang bisa Nyai pergunakan untuk kehidupannya ke depan gitu. Jadi dan Nyai sekarang udah legowo, jadi tidak pernah memikirkan tentang ketakutan nanti bagaimana karena Nyai udah memasrahkan hati. Dan tadi ini baru aja juga Nyai telat conference karena kita harus jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi tadinya barusan sholat, jadi itulah kunci kita. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan, terima kasih Kak.